Contohnya Bang Zuma pernah saya dengar secara langsung tuh ngobrol sendiri sama Bang Zuma. Bang Zuma bilang itu Gideon kesurupan iblis menyembah Yesus. Nah, Kristen itu karena kesurupan iblis makanya nyembah Yesus. Itu kata Bang Zuma, aku dengar sendiri. Tapi kenyataannya itu bukan karena iblis makanya Kristen menyembah Yesus. Itu diputar balik Bang Zuma. Tapi memang itu ada, bro. Ada itu orang kemasukan iblis menyembah Yesus. Datanya ada. Memang ada. Nah, ya tapi udah. jangan bilang karena kesurupan iblis makanya jadi nyembah Yesus. Saya jelasin ya. Ya, tadi saudara membawa nama saya tadi. Ketika saya mengatakan orang Kristen itu adalah menyembah Yesus karena pengaruh setan. Memang iya kan, Bang Zuma sendiri yang mengatakan itu kan. Iya betul, memang betul. Jadi jangan diputar balik penafsiran Bang Zuma. Kasihan orang, harusnya udah selamat malah Anda tarik. Coba luruskan. Ketika orang-orang kafir membantu setan-setan, orang-orang kafir itu membantu setan-setan di dalam setan menyesatkan manusia. Jadi setan itu tugasnya kemudian menyesatkan manusia. Akan tetapi orang kafir dan orang fasik membantu setan di dalam menyesatkan manusia. Dan kata Allah, "Tsumma la yuqsirun," dan orang-orang kafir tidak akan pernah henti-hentinya menyesatkan manusia. Jadi setan menyesatkan manusia dibantu oleh pasukannya bernama kafir. Jadi Anda itu menyembah anak manusia Maria itu sedang membantu setan di dalam menyesatkan manusia. Setannya mau agar manusia itu menyembah kepada bukan Tuhan, tetapi setannya mau agar manusia menyembah kepada sesamanya manusia, inasan. Nah sekarang pertanyaannya, apa tujuan kemudian setan merasuki Yudas? Tujuannya apa? Tujuannya setan merasuki Yudas itu apa? Agar izin Bang Zuma, izin. Nah, tadi saudara Pendi membawa nama saya kan? Jadi saya tanya, tujuan daripada setan merasuki Yudas itu apa? Tujuannya merasuki Yudas apa? Udah abang terus saja nanti. Agar Yesus, giliran saya ngomong itu aja. Nah, nanti abang ini ngomong. Pertanyaan saya, giliran saudara. Tujuan daripada setan merasuki Yudas itu apa? Silakan. Tujuan setan merasuki Yudas itu menggenapi firman dan kehendak Allah. Karena sebelum Yesus turun dari surga, Allah sudah berkata, kamu akan mati disalib, dihianati seorang ini. Nah, dan itu sebelum semua terjadi. Di mana tertulis itu di mana? Dan bentar dulu, di pernyataan saya, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka yaitu orang kafir membantu setan-setan dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak henti-hentinya manusia. Enggak, saya nanya, ketika Anda bernarasi sebelum Yesus datang menjadi manusia, sebelum dia dibunuh oleh manusia, Tuhan sudah menyatakan itu tertulis di mana? Itu supaya Anda tidak disebut sebagai, di mana tertulis kehendak Allah itu di mana? Bahwa Tuhan menghendaki pembunuhan terhadap Yesus itu tertulis di mana? Kalau tidak ada berarti benar Al-Quran. Anda adalah teman-teman setan. Begini aja, menyesatkan manusia. Mana? Yang penting saya ceritakan tempat ayatnya. Saya harus cari lagi di Google. Yang penting nggak ada. Ada. Betul benar. Kalau masalah ada. Tolong tunjukkan dulu baru Anda bernarasi. Anda harus bernarasi. Karena saya mengatakan dengan sangat tegas. Kamu nggak usah naik di room ini. Kamu gimana? Walaupun kamu jelasin sama mereka ini, sudah dibilang kita nggak usah naik di room sesat kayak gini. Mana dalilnya mana? Al-Quran mengatakan Anda adalah saudara setan di dalam menyesatkan manusia. Kalau Anda mengatakan ada dalilnya, tunjukkan supaya Al-Quran ini keliru. Kalau tidak ada dalilnya berarti Al-Quran ini keliru. Tapi kalau tidak ada dalilnya berarti Al-Quran ini benar. Coba, mana tunjukkan dalilnya? Fendi, sekarang tunjukkan kamu dalilnya turun pada saya. Turun. Nah, tuh.
Jadi Kenapa lu suruh? saudara-saudara sesama pembantu setan saling melindungi supaya kebenaran itu tidak terungkap. Melindungi saudaranya sendiri. Sementara setan menginginkan manusia kemudian untuk manusia itu menyembah kepada Yesus. Sekarang tunjukkan dalilnya mana? Mana dalilnya? Bahwa iblis merasuki Yudas itu adalah sudah menjadi rencana Tuhan. Tunjukkan di mana? Sederhana kan untuk mengetahui kebenaran itu? Al-Quran firman Allah, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka orang-orang kafir dan fasik membantu setan-setan di dalam menyesatkan umat manusia. Apa pola penyesatannya? Mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia, yaitu Yesus. Kalau ini keliru, maka muncul pertanyaan, apa tujuan iblis merasuki Yudas? Silakan jawab saya. Pendi silakan. Bentar, saya lagi cari. Cari sampai botak nggak ketemu, bos. Kita di sini nih hafal Bible, pakar-pakar Bible, jadi hati-hati. Harus ada data kalau ngomong di sini ya. Contoh kayak tadi saya itu loh, Daud Nabi. Oh ini ayatnya. Jadi begini Bang, jadi begini. Ini jelas kalau kalian memang paham Bible, pasti kalian tahu. Cuma letak ayatnya saya nggak tahu. Ketika Yesus mengatakan, bentar lagi aku akan mati di salib. Tapi Petrus, murid Yesus, mengatakan, janganlah terjadi seperti itu. Kata Petrus kepada Yesus. Langsung Yesus ke situ. Tadi emang kamu ngomong soal itu. Coba diingat lagi yang kamu bicarakan apa tadi? Diulang aja pertanyaannya banyak, Pak. Tujuan iblis itu loh mempengaruhi Yudas, itu pertanyaannya loh. Tujuan Topiknya. iblis mempengaruhi Yudas, Ya, kan itu saya tujuan. jelaskan. Nah, ayatnya mau saya Iya, tunjukkan. silakan. Ini Anda sangkal lagi. Kasih giliran dong ngomong sampai selesai. Silakan. Nah, Silakan. jadi tadi kan Yudas. Jadi ketika Yesus mengatakan bentar lagi aku akan disalib, tapi Petrus sebagai murid Yesus mengatakan tidak akan terjadi. Allah Bapa tidak akan membiarkan itu terjadi. Kata Petrus kepada Yesus. Langsung Yesus marah. Janganlah kamu seperti itu, hai iblis. Langsung Yesus katakan, kau iblis, karena kau menghalangi aku disalib. Begitu. Jadi kalau pertanyaan, apakah kamu mendukung Yesus disalib atau enggak? Jawabannya, biarkan kehendak Tuhan yang terjadi. Karena kehendak Tuhan adalah Yesus disalib. Berarti kita harus membiarkan, jangan malah sok-sok membela. Coba ketika murid-murid Yesus membela Yesus, langsung dicabut pedang mau dibunuhnya tentara Romawi. Yesus marah. Jangan seperti itu, aku memang harus disalib untuk nebus dosa kalian. Itu kan jelas. Jadi kan jawabannya biarkan Yesus disalib karena itu kehendak Allah dari surga. Sebelum Yesus turun dari surga, itu sudah direncanakan. Gitu. Di ayat berapa ya? Gadis Timor. Datanya mana ya? Sebentar ya. Tolong data ya. Biar aku paham di sini. Katanya udah baca Alkitab. Ya kan dulu. Jadi bukan gini. sekarang. Saudara tak ajarin kepada saudara ketika saudara mengambil data itu, wahai Petrus. Petrus dianggap iblis. Kenapa? Karena Petrus menyangkali apa yang harus terjadi. Apa sih yang harus terjadi? Yang harus terjadi jujur. Tuhan menjaga orang yang benar, dan Tuhan akan menjadikan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Amsal 21 nomor 8. Ini harus terjadi. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Harus terjadi ini. Jengkali apa yang Tuhan sudah wacanakan, apa yang Tuhan sudah firmankan. Tuhan menjadikan sebuah narasi yang ini kemudian ayatnya. disebut oleh orang Bentar, Yahudi bentar, sebagai Bang kalam Juma. Tuhan. Bentar Bang Juma. Ya, silakan. Di Markus Silakan. 8 ayat 31 buat Mary gadis Timor.
Markus 8 ayat 31 saya baca ya. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan. Kalau itu kita sudah tahu itu. Lah, Biarkan, bukan sama biarkan Anda, gadis timur, gadis timur. biarin. Nah, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepada ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Ini Yesus langsung mengajarkan bahwa dia akan dibunuh, bangkit hari ketiga. Hal itu dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Maka Coba ulangi lagi Pak, maaf. Oh, Maria Markus 8 ayat 31 Kak. Jadi ketika itu Yesus sudah katakan, aku harus disalib, aku harus mati dan bangkit pada hari ketiga. Yesus bilang gitu. Siapa menyuruhnya Pak? Siapa yang nyuruh? Mariam, Anda diam dulu aja, di mute dulu. Nanti kita ngobrol lagi sesudah Bang Juma. Catat dulu yang penting, pakai sebagai edukasi nanti ke si Tasya. Dicatat dulu aja ya. Jadi di ayat itu jelas kalau itu kehendak Tuhan, Yesus harus disalib menebus dosa manusia. Tapi Petrus larang-larang, makanya Yesus marah. Biarkan aku disalib untuk nebus dosa kalian semua manusia. Itu jelas ayatnya di Markus 8 ayat 31 Kak. Jadi jawaban kalau pertanyaan kayak gitu, saya memilih membiarkan kehendak Allah terjadi. Kalau Yesus disalib ya biarlah. Itu kehendak Allah. Itu aja jawaban. Ngapain jadi pindah karena pertanyaan gitu kan itu. Oke, boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Oke. Boleh? Boleh ya? Ya. Oke. Oke, baik. Jadi gini, ketika Anda membawa narasi Markus yang tadi, itu tidak salah. Petrus tidak boleh kemudian membatalkan apa yang sudah tertulis. Apa yang tertulis? Tuhan pencipta langit dan bumi akan mengutus malaikat untuk menantang Yesus, agar Yesus diselamatkan dari pembunuhan. Tertulis di mana itu? Coba Anda lihat di dalam di Matius 4 nomor 6. Mazmur 9 1 ayat 11-12. Mazmur 91. Jadi di dalam Matius 4 nomor 9 sangat jelas dikatakan di sana. Matius nomor 6. Matius 4 nomor 6. Ada tertulis tentang engkau. Kalau kamu itu adalah anak Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan engkau. Tuhan akan mengirim malaikat untuk menantang engkau di kakinya, di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Nah, memang ada tertulis. Ketika Petrus ingin membatalkan apa yang tertulis, Yesus marah. Jangan kau membatalkan itu. Kau adalah iblis, karena kamu ingin kemudian membuat rancangan Tuhan itu berubah menjadi rancanganmu. Itu kata Yesus. Apa rancangan Tuhan itu? Mantap Bang Juma, mantap. Nah, rancangan Tuhan itu coba Anda pelajari di dalam Mazmur 91. Rancangan Tuhan jelas mau menebus dosa manusia Bang, termasuk dosa Bang Juma. Tidak ada rancangan Tuhan kemudian menebus dosa manusia dengan membunuh manusia. Itu nggak ada. Ingat? Loh, kan sudah dijelaskan di situ tadi. Mana dalilnya rancangan Tuhan bahwa membunuh manusia itu adalah upaya untuk menjadi karya keselamatan? Di mana dalilnya? Itu nggak ada. Loh, perjamuan kudus itu Bang, perjamuan kudus inilah darah Perjamuan. Dengarkan. penebusan dosa-dosa. Dengarkan. Ketika Anda membaca Matius 21 atau 31 itu, inilah darahku dan seterusnya. Yang perlu Anda pahami adalah darah yang dimaksud Yesus itu adalah anggur, daging yang dimaksud Yesus adalah roti, bukan darah beneran, dan seterusnya. Nah sekarang ketika kemudian sudah tertulis bahwa Tuhan akan menyelamatkan Yesus, berarti ada masa di mana Yesus itu dalam keadaan tragis. Ada masa di mana Yesus dalam keadaan terancam. Ada keadaan di mana Yesus itu sedang ingin dibunuh. Lalu kemudian apa yang tertulis itu harus terjadi? Apa itu? Tuhan mengirim malaikat agar menyelamatkan Yesus. Mazmur 91. Sebab malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekati kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan Tuhan kepadamu untuk menjaga engkau di jalannya. Itu bangsa Israel Bang, itu ayat untuk bangsa Israel, bukan untuk Yesus. Oh, untuk Yesus. Makanya Anda belajar. Mari kita buktikan bahwa Mazmur 91 itu Israel Bang.
Waduh. Jadi bangsa Sekarang saya Israel tanya. itu Tuhan mengatakan ke bangsa Israel bahwa baik. Tuhan akan membelamu. Oke, baik. Kalau itu ada untuk Israel, sekarang pertanyaan saya. Di dalam kitab saudara di Matius 4 nomor 6 jelas sekali tertulis di sana, ada tertulis tentang Yesus. Dengarkan, ada tertulis tentang Yesus bahwa Tuhan akan mengirim malaikat untuk menyelamatkan Yesus dengan cara menantang Yesus di tangan malaikat tersebut agar Yesus kakinya tidak terantuk kepada batu. Matius 4. Dikatakan begini, data nomor 6. Lalu kepada mereka berkata, jikalau engkau adalah anak Theos, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, wahai Yesus. Tuhan, Begini, kasih dong saya kesempatan, masa abang terus. tunggu, saya akan kasih ke anda kesempatan setelah ini. Matius 4 nomor 6, iblis berkata, jikalau engkau wahai Yesus adalah anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu ke bawah wahai Yesus, sebab ada tertulis mengenai engkau wahai Yesus. Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu Yesus jangan terantuk kepada batu. Pertanyaan saya kepada saudara, tertulis di manakah tentang Yesus bahwa Tuhan akan mengirim malaikat untuk menyelamatkan Yesus? Itu tertulis di mana? Jawab. Silakan, giliran Anda. Jadi begini, ketika Yesus dicobai, yang ayatnya Bang Juma jawab itu tadi, malaikat akan datang, bahkan kakimu pun tidak akan terantuk. Ya, itu tertulis di mana? Itu pada waktu. Pertanyaannya ada tertulis, pertanyaannya tertulis di mana? Lah tadi kan udah abang baca tadi. Tadi saya kasih Mazmur 91, Anda katakan itu untuk Israel. Padahal itu untuk Yesus. Itu Kalau untuk Israel atau untuk Yesus? Yesus kan mulai dari apa? Matius. Loh, Di Mazmur belum ada. loh. Berarti Jadi nggak ada kita para nubuatan Yesus di dalam kitab perjanjian lama, nggak ada. Itu nubuatan ada bang, tapi Nah janji. iya, oh dasar tuyul. Nubuatan ada, tapi itu kan janji yang dibaca bang apa tadi kan janji. bukan Oke. nubuatan. Sekarang disebutkan di sana. Mungkin belum ada, tapi udah berjanji-janji pula. Di sana dikatakan sebab ada tertulis tentang engkau Yesus. Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Pertanyaan saya, tertulis di mana? Jawab. Tertulis di mana maksudnya? Ayat yang abang baca itu tertulis di mana gitu? Iblis mengatakan ada tertulis tentang engkau Yesus, bahwa Tuhan akan menyelamatkan kamu dengan cara mengirim malaikat agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu tertulis di mana? Mazmur tadi Gerunda, tapi dia ingkari. Alah, Bang Bu Rama malah jawab. Itu tertulis di mana? Gimana Bu Rama ini nyambung enggak sih? Tertulis di mana? Di Matius ketika Yesus kan turun puasa. Inilah yang saya katakan, orang-orang Kristen itu tidak memahami Bible. Mereka hanya berdasarkan iman Yang saja. abang baca itu kan Kami apologet iblis Islam lebih paham kepada Bible daripada Anda. Di mana Begini bang, makanya kasih tertulis waktu dong tentang saya Yesus ngomong. bahwa waduh. Ya kan dari tadi udah dikasih waktu, tapi Anda tidak bicara karena Anda nggak tahu dalilnya. Jadi begini, kasih saya waktu ya. Mana? Jadi tentang penebusan dosa manusia itu udah ada, benar-benar udah ada. Jadi di waktu perjamuan kudus juga dikatakan, inilah darahku akan tertumpah sebagai penebusan dosa manusia. Jadi dosa Bang Zuma itu udah ditebus bang. Bukan, Abang aja tidak bukan mengakui. itu loh. Bentar dulu. Kan giliran saya. Bentar dulu. Jangan Santai, giring. ya. Jangan giring ke ajaran pagan. Pertanyaan Santai, saya tertulis santai. di mana?
Ini kan terkait dengan Petrus yang dikatakan sebagai iblis karena dia ingin membatalkan. Jadi gini Bang, kita diskusi. Kalau Abang cuma memperbolehkan saya ngomong dengan pertanyaan Anda yang memojokkan. Dengarkan dulu alur ceritanya. Saya tidak bisa berkembang dong gitu kan. Sabar. Dengarkan alurnya dulu. Dengarkan. Kita kan diskusi. Dengarkan alurnya dulu. Alurnya supaya Anda paham, karena kelihatannya Anda nggak paham gitu loh. Bukan nggak paham Bang Zuma. Di dalam Matius 16 nomor 23. Astagfirullahaladzim. Saya selesaikan omongan saya. Izin dulu Mas Fendi, izin dulu, dengarkan dulu, habis ini Anda. Tolong ya. Anda bicara poinnya tidak kena terhadap materi, oke? Oke, dengarkan. Matius 16 nomor 23. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Petrus ingin membatalkan kemudian penyaliban tersebut. Oke? Sehingga Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah." Nah, menurut saudara, ini pembuktian bahwa Yesus sudah merancang agar dirinya disalibkan. Saya membantah. Yesus menginginkan kemudian penyaliban itu tetap terjadi, tetapi yang disalib bukan dirinya. Di mana ayatnya? Tetapi yang disalib itu adalah penggantinya. Di mana Anda minta ayatnya? dalil, tak kasih. Oke, saya kasih dalil. Anda pintar. Amsal 11 nomor 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Itu bukan untuk Yesus. Itu bukan untuk Yesus. Itu satu. Yang orang bukan untuk fasik Yesus, dipakai Bang Juma. sebagai tebusan bagi orang yang benar. Sabar. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Ini yang harus tergenapi kemudian, sehingga Yesus yang digantikan oleh sang pengkhianat, dan itu tidak bisa kemudian dibatalkan oleh Petrus. Sampai sini paham? Oke. Dah. Oke apa Bang? Giliran saya. Iya, giliran saudara, silakan. Jadi ayat yang Bang Zuma bilang itu bukan untuk Yesus. Orang benar Lalu? itu untuk orang-orang benar, bukan untuk Yesus. Oh, berarti Yesus bukan orang benar. Makanya ayat demi ayat itu dibaca. Itu tujuannya kepada siapa sih? Itu udah jelas ngobrol kepada Israel. Malah dibikin untuk Yesus Israel lagi. Makanya tadi saya tanya, ketika di dalam Matius 4 nomor 6 ada tertulis tentang engkau, malaikat akan diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan engkau. Itu tertulis di mana? Jadi Supaya ini saya baca ayat alur ceritanya. Jadi ini saya baca. Anda tahu alur ceritanya bahwa Yesus itu tidak disalib, tetapi yang disalib itu adalah orang pengkhianat yang menggantikan dia. Supaya Anda tahu, maka kuncinya ada di dalam Matius 4 nomor 6. Ada tertulis tentang engkau, bahwa Tuhan akan datang, malaikat Tuhan akan datang menyelamatkan engkau, agar kakimu tidak terlantuk kepada batu. Itu pintar Bang Zuma. Nah, Tapi kenapa Anda tidak mengakui kalau Tuhan datang menjadi manusia, menebus manusia? Itu tadi pintar. Yesus diselamatkan berarti Yesus tidak disalibkan. Astaga, ini yang mencatat Bang Zuma. Astaga. Bang Zuma, yang mencatat ini kematian Yesus disalib ini. Astaga. Kasih dong ngomong dong. Siapa yang Bang mencatat? Juma kasih lah orang Siapa? ngomong pula. Jangan Iya. di Bang Pendi untuk mengapakan saudara ngomong. Tidak adil seperti itu. Pertanyaan saya kan jelas.
Pertanyaan saya jelas, Matius 4 nomor 6 ada tertulis tentang engkau bahwa Tuhan akan mengirim malaikat untuk menyelamatkan engkau. Pertanyaan saya, tertulis di mana? Apa jawaban saudara? Silakan. Di mana tadi itu tertulis? Kan saudara yang menyatakan Nah, itu juga Anda baru bertanya. Jadi begini, biar saya baca ayat ya. Anda tidak menguasai Bible soalnya. Anda muncul di forum dialog, Anda tidak menguasai kitab saudara. Giliran orang Islam yang menjelaskan tentang kitab saudara, Anda bingung. Itu tertulis. Gini Bang Zuma, kalau masalah penguasaan Alkitab, saya akui Bang Zuma. Saya akui Bang Zuma menguasai ayat-ayat Alkitab daripada saya. Tetapi sayangnya Bang Zuma dengan niat yang tidak bagus. Yang kedua, Bang Zuma tidak memiliki Roh Kudus. Dengan niat Gitu. tidak bagus. Jadi ayat yang bagus itu dipatah-patahkan, dibengkok-bengkokkan. Jelas di dalam Alkitab ini penyelamatan manusia. Sekarang tanya Roh. Oke. Kalau Anda punya Roh Kudus, tolong tanya Roh Kudus Anda tertulis di mana tentang apa yang tertulis tentang Yesus itu. Oke. Dari tadi oke. Aku mau tanya sama Bang Juma nih. Lu diam. Mau lagi bertanya? Tanya lah, orang kita diskusi. Jadi di dalam Alkitab itu yang mencatat itu ada Markus, itu murid langsung Yesus. Yohanes juga murid langsung Bahaya Yesus. itu. Bahaya kalau Anda mengatakan Markus benar dong. murid Kan langsung. Di ujung-ujungnya- mana dalilnya? Kok dalil lagi? Anda bernarasi tapi nol. Anda bernarasi nol. Di mana Markus itu adalah murid langsungnya Yesus? Di mana? Inilah yang Al-Quran katakan. Yohanes, Matius itu adalah murid langsung Bang Zuma. Anda diam dulu dong. Kalau adu bacot saya memang kalah Bang. Tapi adu kebenaran ayo. Ini Gitu. ya adu bacot kebenaran. saya Ini adu kebenaran. Ini sudah, adu kasih kebenaran. Ya udah kasih giliran Anda saya. ngomong dari tadi kosong. Percuma Anda habiskan waktu saya. Kamu nol. Ini ada ayat. Ada isi kepalamu nol. Nggak ada dalilmu. Nah, Nol. itu kan ada kebencian. Itu habiskan waktu. Ada kebencian. Itu menghabiskan Makanya waktu. ayat-ayat Alkitab Saya yang membawa Anda narasi itu. Quran. Hei. Saya membawa narasi Quran. Makanya Ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yukansirun. Orang-orang kafir itu adalah pembantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia. Anda mengatakan Yesus itu adalah rancangannya untuk dibunuh. Pertanyaan saya muncul, untuk apa iblis merasuki Yudas? Untuk apa iblis mengkhianati Yesus? Apa tujuannya? Apa jawaban saudara? Nol. 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 Saya ujungnya mengarah ke sana Bang. Tapi Anda tidak kasih saya waktu. Baru saya ngomong Coba. Oke. Tak kasih Anda waktu 2 minggu. Silakan. Oke. Jadi saya baca di 2 Petrus 2. Saya baca langsung ya. Nanti jawabannya nanti ke arah sana. Sebagaimana nabi-nabi palsu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajar-pengajar sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Jadi Anda termasuk menyangkal Allah sudah menebus manusia. Ini dikatakan mereka akan menyangkal penguasa telah menebus mereka. Dengan jalan demikian mereka mendatangkan kebinasaan. Jadi jelas manusia sudah ditebus yang kuasa. Jelas itu, jelas ayatnya. Jangan disangkal Bang, kalau Anda tidak percaya, jangan hasut orang biar mereka di jalan keselamatan itu. Oke. Itu loh Bang. Oke, saya bantai ini dulu. Oke. 2 Petrus 2. Anda itu harus pakai akal. Ketika Anda membaca dalil ke akal, apalagi membaca sebuah buku yang dianggap suci. Tak ajarin sama Anda sekarang. Oke? Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Umat Allah itu siapa di situ yang dimaksud? Kristen kah atau Bani Israel? Jawab.
Jawab. Yang penting umat Allah. Termasuk sekarang itu ada Yang penting umat Allah. Hei, yang bisa, dikatakan tidak bisa. Ini tampil. bercerita tentang hal yang terjadi pada. Ini dikatakan akan tampil nabi-nabi palsu. Berarti sekarang juga berlaku. Anda bicara zaman sekarang juga. Diam. Sebelum Anda saya sepak dari sini. Diam. Tak ajarin. Tak ajarin, diam dulu. Tak ajarin, saya ajarin, kusuapin lewat kuping kalau mulut nggak bisa. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim. Umat Elohim itu bukan kafir Kristen, paham ente? Umat Elohim itu adalah mereka yang menyunatkan dirinya, yang sunat menurutnya. Anda dianggap sebagai guguk. Anda bukan sebagai umat Elohim. Yang percaya Paham? Yesus, Bang. Diam dulu Yang kalau mau. percaya Yesus Diam termasuk dulu. Kristen Indonesia. Diam. Jadi kami ini umat Allah juga. Sebagaimana percaya Yesus. diam. Saya belum selesai ngajarin Anda, diam. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu Santai lah Bang, santai Bang. tampil antara kamu, Santai Bang kamu Juma. di sini, Aku- kamu yang aku dimaksud sayang di lah, sini. Bang. Serius, aku sayang lah, Bang. Kamu yang dimaksud. Aku tidak ada kebencian Diam. dengan orang. Kamu pakai sentak. Farid, orang lagi ngomong, Monyet, diem lah. Diam kau monyet penyembah manusia, diam. Kau mau dikasarin kan? Diam. Kalau kamu dilembutin, Kalau dikasarin nggak apa-apa. Kalau saya kan demikian juga. mengasihi orang yang membenci. Kampret, diam. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah Anda paham siapa kata kamu? Kepada siapa kata kamu itu ditujukan? Jawab saya. Aslinya Bang Zuma memaki-maki. Jadi jangan didengar. Memang Memaki-maki kepada itu orang bukan- zalim bukan saya pelajaran. harus keras. Dengarkan, kepada orang zalim Saya nggak apa-apa Bang, tapi kasihan Sebenarnya saya abang berkeras belum masyarakat tentu. memaki orang. Saya nggak apa-apa, saya sayang Bang. Tidak apa-apa, saya memaki orang bahlul kayak kau itu nggak apa-apa. Saya ngatain kau monyet nggak apa-apa. Ya, nggak masalah. Saya bertanggung jawab di Aku hadapan murid Allah. Saya Yesus. katakan kamu monyet, nggak apa-apa. Saya murid Al-Quran Yesus. mengatakan wa kana al-kafiru ala rabbi. Saya nggak. Lebih apa? Dikatakan oleh Allah. Orang-orang kafir itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Berarti Anda lebih buruk dari monyet. Dengarkan. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Pertanyaan saya, kata kamu di situ ditujukan kepada Bani Israel atau ditujukan kepada Romawi? Jawab. Menurut Bang Jawab. Jadi ayatnya udah ada. Giliran kau disuruh jawab, monyet. Di giliran kau disuruh jawab, kau diam. Saya udah baca tadi akan ada guru-guru palsu. Salah satu Bang Dengarkan Zuma. saya. Kau bicara. Mereka akan Sekarang menolak saya tanya penebusan sama Yesus. Yesus sudah tebus. Demikian pula di Tapi Bang Zuma antara tak kamu percaya akan malah ada menghasut guru-guru orang. palsu. Dosa Bang Zuma sudah Pertanyaan ditebus, saya, Bang. kamu yang dimaksud Dosa Bang Zuma udah ditebus. Bani Israel atau Romawi Yunani? Jawab. Itu kan dikatakan akan ada guru palsu, artinya sampai ke akhir zaman. Ada guru palsu di antara kamu. Kamu ini siapa? Supaya kita tahu nabi palsu dan pengajar palsunya itu siapa. Kita harus tahu kamu di sini Bani Israel atau Bani Romawi. Jawab. Kamu ini orang yang percaya kepada Yesus, termasuk kami. Di antara kami akan ada guru palsu juga. Termasuk Anda. Ngaco. cuma Kan dikatakan di sini Bang, akan ada guru palsu. Tak ajarin. Jadi demikian terbatas pula waktunya. di antara kamu, maksudnya di tengah-tengah Bani Israel murid-murid Yesus itu akan muncul pengajar-pengajar palsu, akan muncul guru-guru palsu. Nah, siapa yang muncul di tengah-tengah Bani Israel yang mengajarkan pencipta langit dan bumi inkarnasi menjadi jengkol, menjadi manusia? Siapa?
Siapa pengajar palsu itu? Siapa yang muncul di tengah-tengah Bani Israel? Siapa? Itu Yesus sendiri yang berkata, Bang. Bapa ada di dalam aku. Sendiri berkata. Nah, udah angkat tangan saya, ampun saya dialog sama orang yang tidak menggunakan Yesus akal. sendiri yang Angkat tangan berkata saya, silakan Bang dia Handi, lanjut. adalah Bapa, Bang. Bukan ajaran, Bang ya. Oke. Pendi, Oke. saya poin-poin pendek saja. Sip, mantap. Ya. Apa maksud iblis mempengaruhi Yudas? Maksudnya apa? Kan tadi sudah saya jawab, Bang, untuk menggenapi rencana Tuhan, Bang. Oke. Supaya Yesus Ya, disalib. Oke, Bang. baik. Jadi Tuhan merencanakan agar iblis merasuki Yudas untuk membunuh Tuhan. Begitu? Tuhan merencanakan iblis. Kemudian Yudas berkhianat untuk membunuh Tuhan Anda. Betul? Ini saya jelasin, Bang ya. Jangan dijelasin, tinggal ikutin aja. Aduh, aneh-aneh saja. Ini diuji kata per kata. Tuhan, dengarkan saya. Tuhan merencanakan. Rencananya adalah menyuruh iblis untuk merasuki Yudas agar Yudas dengarkan dulu, belum kelar, Pendi. Keliling-keliling aja Ya. tuh memojokkan. Nah, Yang jelas kenapa? saya kan udah jelaskan, Yesus sudah dirancangkan untuk mati di kayu salib. Iya. Jadi Tuhan mempergunakan iblis untuk membunuh Tuhan, gitu. Ya, Betul? Bang Handi. Diam dulu sebentar, Fendi dulu. Tuhan mempergunakan iblis untuk membunuh Tuhan. Betul? Betul? Kan Ya, sudah bisa saya baca, jelaskan, bisa. Bang. Iya, tinggal betulkan kalau betul, kalau salah ya salah. Saya ulang. Tuhan merencanakan mempergunakan iblis membunuh Tuhan. Betul? Itu enggak perlu saya jawab, Bang. Udah saya jelaskan tadi, Yesus akan mati di kayu salib menebus manusia. Itu rencana siapa? Rencana Tuhan. Jadi rencana Tuhan membunuh Tuhan. Kalau masalah rencana Tuhan itu kita tidak tahu, Bang. Loh, Tapi di Alkitab dikatakan begini, Yesus sudah tahu bahwa Yudas akan mengkhianati. Sudah tahu, Bang. iya, Bukan Fendi. dikatakan merencanakan, sudah Iya. tahu. Yang punya rencana siapa? Tuhan. Tuhan punya rencana membunuh Tuhan. Dibedakan dulu, Bang. Allah Bapa sama Yesus kan. Oke, Tuhan Bapa punya rencana mempergunakan iblis untuk membunuh Tuhan Anak. Begitu. Sudah saya bilang tadi, sudah bukan Sederhana loh, ini tinggal diiyain loh. Saya nggak bisa jawab gitu, Bang. Saya harus ambil tengahnya, Bang. Lo kok ambil tengahnya, ini terjadi di akalmu kok. Lah, Akal bukan isinya begitu, bro. Yesus akan mati Fendi, di kayu salib. akalmu itu terjadi begitu imanmu. Tuhan Bapa merencanakan membunuh Tuhan Anak memakai iblis. Saya kepada pertanyaan-pertanyaan gitu yang berguna aja, Bang, tanya tentang ayat firman Tuhan. Bang Pendi, biar Jadi saya ulang ya. Jadi terakhir diam dulu. Ini siapa sih? Tuhan Bapa merencanakan membunuh Tuhan Anak memakai iblis dan Yudas. Di Selesai ya? Alkitab nggak kayak gitu, Bang, di Alkitab. Nah, Itu kalau bikinan begitu apa, saya Bang? tanya. Saya olah lagi nih, yang punya rencana membunuh Yesus siapa? Dikatakan, Bang, merencanakan menebus manusia di kayu salib. Oke, siapa Kalau yang membunuh punya jadi- rencana itu? Siapa yang punya rencana itu? Aduh, kita jadi ngobrol yang nggak berguna. Banyak lagi yang. Nah, ini gunanya di sini. Kamu itu nggak mau jujur dari tadi, makanya bikin marah Bang Juma. Kayak begini. Otakmu nggak boleh ganti. berfungsi, otakmu nggak Pertanyaan berfungsi, yang Pen. memojokkan itu aja saya tahu, Oke, Bang. udah ganti. Mute dulu, Pendi, kau istirahat dulu, minum kopi dulu, kayak nasi goreng dulu, gantian. Otakmu rusak. Ayo Bang Handi, biar saya jawabnya. Oke, gantian. Silakan yang lain. Kau ke gereja, beol di sana, di sana, cebo air 1 sendok udah. Ayo Bang Handi, Kau biar saya jawab turun dulu, kau pertanyaan turun Bang. dulu. Nggak Berisik berfungsi, banget kau, Ben. Pendi. Kau ke gereja. Udah, gantian dulu yang lain. Oke. Yang lain dulu. Otakmu rusak. Pertanyaan yang Sekarang bisa jawab.
Sebelum ya apa yang Anda mau jawab? Pertanyaannya begini. Siapa yang merencanakan atas pengkhianatan Yudas dipengaruhi oleh iblis? Siapa yang merencanakan itu, Bro? Silakan. Oke, sebelum saya jawab, mungkin tadi saya belum ikuti live berikutnya. Gedein dulu suaranya dikit. Oke, sebelum saya jawab, mungkin ada pertanyaan selain dari sebelum masuk pertanyaan tersebut. Jadi mungkin Bang Handi mungkin bisa sebutkan pertanyaan sebelum masuk pertanyaan ini. Oke, kalau begitu Anda yang bertanya silakan jawab sendiri, biar ada pengantarnya. Oke, kira-kira menurut Bang Handi, Yudas itu seperti seorang apa? Seperti apa? Silakan jawab sendiri. Iya. Anda juga nggak punya pikiran juga kalau kayak gitu. Masa Anda Yudas itu pengkhianat. Oke. Yohanes 6 nomor 70 Yudas No. disebut iblis. Nggak usah lagi sebutkan ayat. Apa apa? Bang Cuma tadi apa, bilang ketek. apa? Yudas tadi seorang pengkhianat kan? Iblis, ya iblis. Kok iblis? Yesus yang mengatakan begitu? Enggak, di mana? Yohanes 6 nomor 70. Oke, menurut Bang Juma, Yudas itu seorang iblis atau seorang manusia? Dia adalah manusia yang Yesus sebut iblis. Nggak gitu nih dia bilang. Jadi kalau tadi Bang Juma bilang Yudas itu seorang iblis kan beda. Gimana sih Anda ini? Ya. Sering gini Bang Juma. Kembali Kalau sebenarnya Bang, ini ada pengantarnya tuh, Bang Ndoro. Nah, siapa yang memerintahkan? Siapa yang berkuasa? Siapa yang mengendaki iblis mempengaruhi Yudas agar Yudas berkhianat? Kemudian Yesus dibunuh. Siapa itu? gini Bang Andi. Sebelum Yudas itu mengkhianati Yesus. Ditanya siapa, dijawab sebelum. Iya, saya jelaskan dulu. Jangan nyambur main logika seperti itu. Karena logika Anda salah gitu. Saya tahu Anda bermain logika. Orang saya bertanya kok logika? Iya, pertanyaan Anda masuk dalam logika. Jadi saya bertanya juga membawa dengan logika. Kenapa ini malam nggak ada orang yang waras ya? Iya, justru. Kok sama aja sih? Tanya tuh dijawab. Jangan nyalahkan pertanyaan. Kalau nggak ada gitu loh, enak. Kan gini bro, Yudas itu dipengaruhi oleh iblis, betul? Betul nggak? Betul nggak? Yang mempengaruhi Yudas iblis, betul apa Jawab betul? loh, Bang. Iya. Ya oke. Nah, terus kemudian siapa yang mengendaki iblis mempengaruhi Yudas? Siapa? Saya kasih pilihan ganda, mau? Nggak usah. Ya udah, silakan jawab siapa. Oke. Sebelum saya jawab dulu, saya jelaskan dulu ya. Nggak usah dijelaskan, dijawab Iya. dulu baru Jawab dijelaskan. dulu baru penjelasan, Bang, itu baru bener. No. Dijelaskan dulu lah. Jelaskan dulu baru nggak jawab gitu ya. Terus kalau nggak percaya, silakan. Jelaskan dulu coba. pasti nggak Gini aja. jawab. Lebih Iya, Biar jelaskan. nggak bola-balik di situ, seperti gini. Sebelum Yudas itu mengkhianati Yesus, Yesus sudah pernah memperingati Yudas. Tetapi Yudas tidak ada pertobatan. Nah, sehingga ketika Yudas itu menjual Yesus itu dengan dirinya sendiri. Dia dipengaruhi oleh nafsunya sendiri itu. Nah, sehingga dia itu dipengaruhi oleh kedagingannya. Ya, jadi bisa dibilang itu memang dari iblis. Memang benar itu dipengaruhi oleh iblis. Tetapi bukan berarti iblis memakai Yudas untuk supaya Yesus disalibkan. Itu salah. Pak De bener itu, dijawab pasti nggak kena itu. Dijelaskan dulu jawabannya nggak ada. Muter-muter akhirnya nggak jawab. Enggak Sederhana loh bro. Ini Dion diam dulu Dion. Sederhana loh ini. Ya kan ini ada iblis nih satu, ada Yudas.
Yudas ini dipengaruhi oleh iblis. Sederhana pertanyaannya, siapa? Ya, siapa dalang ini semua? Siapa yang mempengaruhi iblis ini? A. Dirinya sendiri. B. Yesus. C. Bapak. Siapa? Udah pilihan ganda loh, tinggal pilih. Jangan buat pertanyaan kayak itulah bang. Lah, Ya nah ini kan dijawab. terjadi. Ini terjadi loh. Terjadi loh itu. Karena gini, kenapa pertanyaan itu muncul? Karena menurut kawanmu tadi, pengkhianatan Yudas itu sudah dirancang oleh Tuhan. Nah, sekarang kamu yang mau meneruskan. Kalau itu memang dirancang oleh Tuhan, maka iblis mempengaruhi Yudas itu atas perintah Tuhan. Begitu jadinya. Betul enggak, Bang Andi? Iya, jadi Tuhan Bapa mempengaruhi iblis memakai Yudas untuk membunuh Tuhan anak. Selesai. Kalau pakai akal. Tapi kalau ini diimani, ngeri-ngeri kali itu. Tapi kenyataannya ya begitu. Nah, tinggal mau cari selamat apa mau ke gunung selamat. Ada dua nih, mau cari selamat apa mau ke gunung selamat. Atau selamat selumun selamat. Gunung selamat itu ada di Banyumas. Lah ya, atau selamat selumun selamat. Tapi oke. Tapi gini sih bang, saya mau kasih sebuah makna sama yang ada kita di sini, yang di live ini. Kalau kita nggak belajar teologi atau tidak sekolah dengan Belajar teologi dia Bang Juma. kalau kita nggak belajar teologi, apapun yang kita terima, apapun yang kita Yang bahas, tadi kok dikasih kalau kita nggak berterima tentang Ntar dulu belajar deh, tentang teologi, habis ini. pasti Ini kita ini tidak menerima sarjana penjelasan- teologi nih Bang penjelasan Juma. itu. Iya, iya. Sarjana teologi. Oke, Bang. Jadi kalau Oke, kita cuma baik. mengandalkan Sebagai pikiran sarjana- aja sama logika, Waduh. itu nggak ada artinya. Oh, jadi Anda pernah belajar teologi ya, Bang? Oh, terus kenapa Yesus memerintahkan? Nah, pertanyaannya kok sama. Iya, Bang. Anda pernah belajar teologi, Bang? Ya, Oh, coba pertanyaan saya, Anda menyembah Yesus itu atas perintah siapa, Bang? Kalau Anda pernah belajar teologi, Bang? Atas kepercayaan. Nggak ada perintah dari Tuhan, Bang. itu Karena iman saya. Tuhan telah memberitakan akan ada juru selamat yang akan mati dalam ini siapa yang disuruh ngomong, siapa yang diminta jawab, siapa? Tolonglah kalau nggak diminta Enggak. mute dulu Ntar dulu lah. Dion, satu-satu. Dion ntar dulu ini setelah Bang si Bang Gantian ini aja, Bang Dion, setelah gantian. Bang ini nyerah Dia baru. dia tadi menjawab atas dasar kepercayaan. Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah kamu bersandar atas kepercayaanmu sendiri. Dilarang di dalam kitabmu. Iya, Nah, sekarang Anda nyembah Yesus atas perintah siapa? iman atas saya sendiri. dasar iman. Tidak. Iman saya Tuhan sendiri. berkata, Nah, berarti atas asumsi sendiri. No, Iya. Loh, No, no. kalau tidak atas perintah siapa, Bang? Ayo, berapa Gini, tahun belajar teologi, saya Bang? jelaskan, Masa pertanyaan saya jelaskan begini sama- aja nggak bisa jawab? Oke. Saya tanya sama sebelum itu ya. Kalau bang ini agamanya apa? Udahlah. Saya Muslim, Bang, Muslim. Ya sudah, gini aja. Mohon maaf ini ya. Semisalnya kalau ditanya kenapa Anda masuk agama Islam, pasti Anda menyebutkan karena saya percaya ini dan saya percaya itu. Nah, Bukan, begitu. Bang. No, Bukan. saya jelaskan Anda dulu. sudah Terus saya tanya ngasih lagi. jawaban yang salah. Kalau No, saya no. ditanya seperti itu, Dengar jawabannya nggak dulu, seperti dengar itu, dulu. Bang. Iya, dengar dulu itu Ya, dasarnya. tunggu dulu, Anda sudah Dengar salah. dulu, ini Anda itu dasarnya. mengambil kesimpulan yang tidak sesuai dengan pendapat saya. Enggak, Ini salah saya- ini. saya Kalau kasih saya pemahaman. ditanya, kenapa kamu masuk Islam? Karena saya punya otak. Oke. Nah, itu kan jawabannya, sudah Bang. jawab. Itu sudah saya jawab sendiri. Nah, kalau kamu otak. memang punya otak, ketika Anda menjadi Kristen, maka orang yang punya otak harus bisa jawab. Kamu nyembah Yesus atas perintah siapa? Terus tadi saya kasih pertanyaan tadi, abang jadi nggak jawab, nggak katanya punya otak. Loh, karena saya punya otak, makanya bisa
tahu bahwa di dalam kitab saya ada diperintahkan untuk menyembah Allah. Oke. Ya kan, inani anallah, Siap. la ilaha illa Iya. ana. Oke, Fa'budni wa aqimi sholali dzikri. Nah, sekarang Anda menyembah Yesus atas perintah siapa? Jangan berang personal, otak-otak segala disebut, diskusi yang benar. Sekarang Anda standby dulu berdua ya. Izin dulu saya moderatorin. Tolong standby dulu ya Bang. Kita saling menghormati ya. Nah sekarang ini gilirannya Bang Juma, biar Bang Juma ngantuk. Ini Bang Juma ini sarjana teologi. Kira-kira pengantarnya apa nih sarjana teologi ini Bang Juma? Anda diam dulu dong. Anda diam dulu. Bang Juma dari tadi diam loh. Ini giliran Bang Juma. Silakan Bang Juma. Jadi untuk memahami Bible itu tidak perlu menjadi sarjana. Modalnya salah akal bos. aja, akal. Salah bos. Mohon Anda diam dulu. Habis Apa ini. tuh? Habis Belajar teologi Jadi bos. harus jadi Jangan, sarjana bos. dulu. Oke, sekarang Paulus itu sarjana lulusan apa dia? Lukas sarjana apa? Jangan ya Bang Soalnya Juma saya samakan tanya, dengan zaman dulu, zaman sekarang. Harus pakai Jangan otak dulu itu. zaman sekarang. Iya. Sekarang saya tanya, kalau itu syaratnya, pertanyaan saya, Paulus ini lulusan apa dia? Apa titelnya Paulus? Bang Juma, Paulus ini seorang ahli Taurat. Terus dia juga seorang pelajar. Dia bisa mengerti bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Yesus Oke ya. meminta Dengar dulu. Ini Yesus masih meminta muridnya. lompat-lompat. Yesus meminta muridnya untuk waspada kepada ahli nujum atau ahli Taurat. Ini dengan Kan sudah dasar apa dulu ditangkap itu. pertanyaan ini? Pangkalnya kan udah pangkalnya udah ketahuan kan. Yesus Apanya? mengajarkan waspada kepada ahli Taurat. Paulus adalah ahli Taurat. Makanya aku bilang gini Bang Juma, kalau membaca Alkitab itu jangannya dengan rasa kebencian dan rasa ini menjatuhkan, tapi bacalah Alkitab Siapa yang dengarkan saya. dengan sepenuh hati Bang Juma Siapa supaya yang mengerti firman Siapa Tuhan itu yang bagaimana membenci Bang Juma. Anda? Itu Harusnya dia. ketika Anda itu berpendidikan, Anda harus mengakui bahwa ketika orang berbeda justru pandangan yang dengan Anda berpendidikan terhadap itu tahu yang sebuah benar, Bang konsep, Juma. Anda jangan mengklaim orang itu membenci. Jangan Anda membenci. Sekarang saya kasih data kepada saudara. Amsal 6 perkara ini yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Tidak bersalah. Pertanyaan saya, apakah pembunuhan kepada Yesus itu adalah sesuatu yang menjadi kemuliaan bagi Tuhan? Jawab. Iya. Saya kan udah kasih clue-nya kan? Saya sudah kasih clue-nya. 6 perkara yang dibenci Tuhan. 6 perkara yang dibenci Tuhan. Yang bagian daripada 6 perkara ini salah satunya adalah orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Dan 7 kekejian di dalam hati Tuhan bagi hatinya. Di antaranya membunuh orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, kalau Anda adalah ahli, Anda adalah pakar, atau Anda adalah sarjana teologi, pertanyaan saya kepada saudara, pembunuhan terhadap Yesus ini adalah kekejian bagi Tuhan atau kemuliaan bagi Tuhan? Jawab pakai ilmu, silakan. Ayo bareng-bareng. Jawab pakai akal. Kemuliaan bagi Tuhan. Jangan jadi berhala ente. Kemuliaan katanya, Pak. Pembunuhan Mana adalah dalilnya? kemuliaan. Sementara Amsal 6 Karena gini, Pak, Amsal itu saya bicara 6 dulu. itu adalah kekejian. Gimana mungkin sesuatu yang dibenci, bagaimana mungkin sesuatu yang merupakan kekejian bagi hati Tuhan Anda katakan sebuah kemuliaan? Ini Anda dapat ilmu dari mana nih? Ilmu Anda dari Ini mana? berdasarkan keyakinan. Sebut sarjana. Tidak. Karena itu sudah direncanakan oleh Allah Bapa, akan ada anak manusia turun ke bumi Perkara yang untuk dibenci, menghapus 7 dosa perkara manusia yang menjadi dengan cara kekejian. Dia Di antaranya adalah pembunuhan terhadap darah. orang yang tidak bersalah. Yesus adalah orang suci kata Anda. Yesus adalah orang yang benar kata Anda. Yesus adalah orang kudus kata Anda. Berarti itu dia kan sudah wajib direncanakan, hukumnya. Pak, oleh Allah Bapa. Sudah
sudah ditetapkan Apalagi bahwa akan Tuhan ada Tuhan juru lagi yang selamat Anda mati tersiksa Tuhan lagi untuk Anda menebus dosa manusia. Amsal 6 nomor 16 dan seterusnya, 6 perkara yang dibenci, 7 perkara yang merupakan kekejian bagi hati Tuhan. Di antaranya adalah membunuh orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, Itu kan menebus dosa, Pak. pembunuhan Itu tidak terhadap Yesus itu Bang Diam, kemuliaan bagi Bang Diam, dengerin Tuhan dulu. Biar dia buat aja atau dulu, bentar. kemuliaan bagi hati Tuhan? Itu kan sudah Silakan. ditetapkan oleh Allah Yang Bapa. ini Dion diturunkan aja. Ini yang mengaku sarjana tadi yang jawab. Silakan. Ya. Oke, silakan. Jangan ketawa bro, jangan ketawa dirimu ya. Loh, gini, saya mau jelaskan seperti Kalau ini. dia hanya dia tertawa, dibuang aja, guys. Diturunkan aja kalau dia hanya tertawa tidak bisa menjawab. Ayolah Bang Cuma, kitanya Diturunkan debat aja semuanya kalau dewasa dia hanya aja. bisa tertawa dan tidak bisa menjawab. Ayolah. Oke, sekarang Anda Pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya, wahai kepala gepeng. Pertanyaan saya apa? Amsal 6. Ya udah turunkan. Dia nggak ada ilmu. Mempermalukan Kristen lainnya aja orang-orang kayak gini. Justru Anda Anda yang turun, sombong mempermalukan, tapi Anda tak yang ilmu, memalukan. tak ada pun ilmu. Oke, kalau begitu saya kasih kesempatan. Saya kasih kesempatan sekali lagi kepada saudara. Amsal 6 dasar udah pergi dia. Amsal 6 perkara yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah itu adalah sebuah kejahatan. Pembunuhan terhadap orang yang benar itu adalah sebuah kekejian bagi Tuhan. Pertanyaannya, pembunuhan terhadap anak Maria Yesus ini adalah kekejian bagi Tuhan atau ini adalah sebuah kemuliaan bagi Tuhan? Simon Silakan, bro. tadi mengatakan bahwa itu adalah kemuliaan. Nah, silakan Anda jawab. Bang Juma, kenapa Bang Juma kasih orang itu monyet? Itu ajarannya ta? udah sekarang jawab. Pembunuhan ini singkatnya. Monyet lebih mulia daripada ente. Monyet tidak pernah menyembah sesamanya monyet. Paham? Anda tahu dari mana? Dasar apa? Monyet mana ada? Kamu pernah lihat monyet menyembah monyet? Pernah? Terus Bang Juma pernah lihat? Tapi hari ini saya melihat kamu menyembah manusia. Ya, siapa manusia? Saya melihat kamu menyembah manusia. Berarti monyet lebih mulia Bang daripada Juma, kamu. kalau kita Sekarang pertanyaan saya udah, kamu jawab aja pertanyaan saya. Jawab Oke. aja pertanyaan saya. Tapi kasih Di dalam pertanyaan. Amsal 6 nomor 16, diam dulu. 6 perkara yang dibenci dan 7 kekejian dalam hatinya, yaitu membunuh orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, apakah membunuh Yesus itu adalah sebuah kemuliaan atau sebuah kekejian? Silakan. Jawab itu. Membunuh Yesus itu kemuliaan atau kekejian? Sederhana loh. Bingung dia. Membunuh Yesus kemuliaan atau kekejian? A. Kemuliaan. A. Kemuliaan. B. Kekejian. Tapi kalau kamu menjawab jujur, tertawa. Ditanya mute. kalau kamu menjawab jujur, entar dulu yang lainnya. Kalau kamu menjawab jujur, patokannya yang tengah dulu. Kalau kamu menjawab jujur, patokannya ada di Amsal 6 nomor 16. Pertanyaannya, membunuh Yesus itu kemuliaan atau kekejian? Jawabannya ada di Amsal 6 16 kalau kau pakai otak. Tapi kalau tidak, silakan bermanuver sendiri. Mudah tau? Silakan. Masa nggak ngerti-ngerti sih? Nggak ngerti-ngerti. Monyet lebih mulia daripada ente. Udah aku bilang. Jadi diulang ya, Amsal 6 nomor 16 itu, yang membunuh orang yang tidak bersalah adalah kekejian. Oke, membunuh orang yang tidak bersalah itu adalah kekejian. Pertanyaannya, membunuh Yesus itu adalah A, kemuliaan, B, kekejian. Hal yang dibenci. Silakan jawab. Mudah ini sebenarnya, sederhana. Kayak warung Padang sederhana. Tapi kau persulit dirimu. Kenapa? Kalau kau jujur, kau berhenti menuangkan manusia. Kalian itu terselamatkan, makanya kita hadir. Jawab, bro. Kalian itu terselamatkan dari kegilaan, makanya kami hadir di sini untuk mengajarkan kamu. Silakan jawab. Jawab itu. Kalau sudah enggak lambaikan tangan,